Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSU UMM. Ini bersama dengan Dr. Ahmad Rifai, spesialis penyakit dalam. Saya selaku dokter penanggung jawab unit hemodialisis RSU UMM Malang. Sehubungan dengan Hari Ginjal Sedunia yang bertepatan pada tanggal 12 Maret 2020, tepatnya pada hari Kamis. Kita akan membahas sekelumit tentang gagal ginjal kronis. Sahabat sehat RSU UMM, gagal ginjal kronis pengertiannya adalah kelainan ginjal yang sudah dalam tahap kronis. Dalam tahap kronis ini adalah dalam tenggang waktunya. Tenggang waktunya adalah minimal 3 bulan dan menetap kondisinya, baik itu secara anatomikal maupun secara fungsional. Kalau secara anatomikalnya adalah kondisi ginjalnya secara ansih, tapi secara fungsinya, semua fungsi-fungsi yang dilakukan oleh ginjal itu semuanya mengalami penurunan. Mulai dari produksi kencingnya sudah mulai mengalami penurunan, sampah yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa dikeluarkan dan akan meningkat pada dalam tubuh kita sehingga menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan urium. Urium itu adalah sampah yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Gejala yang sifatnya simpel mulai dari atas sampai ke bawah yang ditengarai mengalami gagal ginjal kronis. Mulai pasien itu mual, muntah, kemudian pasien itu menjadi lemas, kemudian gatal-gatal, bahkan sampai kulit pasien itu menjadi kering. Pada kondisi yang lebih gawat lagi, pasien menjadi sesak karena ada penumpukan urium di dalam paru-paru. Kemudian pada kondisi yang lebih berat lagi, pasien mengalami gangguan kesadaran, bahkan tidak sadar sama sekali karena ada penumpukan zat sampah yang namanya urium tadi di dalam saraf-saraf otak kita. Sampai detik ini, dan kondisinya hampir sama di seluruh dunia, dan juga sama dengan di negara kita Indonesia, bahwa penyebab nomor 1 adalah diabetes mellitus. Ya, penyebab ini menduduki nomor pertama, ini berkisar dengan angkanya sekitar 52%, dan penyebab kedua adalah hipertensi, ya, sekitar 26% menduduki sebagai penyebab utama. Penyebab ini akan tentunya bertambah berhubungan dengan kondisi perbaikan secara ekonomi masyarakat sekarang dan adanya perubahan teknologi yang ada pada masyarakat sekarang, sehingga masyarakat sekarang ini jatuh pada kondisi sedentary lifestyle, jarang beraktivitas dan tidak mau beraktivitas, dan terjadi penumpukan kalori di mana-mana, dengan resiko hipertensi menjadi lebih besar, resiko diabetes menjadi lebih besar, dan resiko obesitas menjadi lebih besar juga. Yang semuanya ini yang nantinya akan menyumbang kenaikan angka kejadian pasien yang mengalami gagal ginjal kronis. Bagaimana kalau mereka yang sudah terkena gagal ginjal kronis? Intinya bahwa gagal ginjal kronis ini ada 5 stadium. Pembagian stadium 1 sampai stadium 5 didasarkan atas sisa fungsi ginjal atau residual kidney function dari masing-masing individu. Pada pasien yang mengalami stadium 1, pasien adalah terpapar oleh faktor risiko, dan ini tidak ada kata lain selain faktor risiko yang ada pada pasien itu harus dikendalikan dengan baik. Baik itu diabetes, hipertensi, obesitas, hiperkolesterolemia, hiperuresemia atau asam urat yang tinggi harus terkendali dengan baik. Kemudian yang kedua, tahap kedua atau stadium kedua dan stadium ketiga, fungsi ginjal sudah mengalami penurunan. Dan secara signifikan penurunan itu akan terjadi pada stadium 5, di mana sisa fungsi ginjal itu sangat-sangat minim sekali, sehingga pasien harus membutuhkan alat bantu untuk membersihkan segala sampah atau racun di dalam tubuhnya, yang dalam kata lain adalah proses dialisis. Kalau kita melihat proses dialisis ini sendiri, ada 2 proses dialisis yang sekarang ini dikenal. Yang pertama adalah menggunakan mesin cuci darah. Mesin cuci darah ini sekitar 40-50% membantu membersihkan
racun yang ada di dalam tubuh kita atau sampah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan sifatnya 100% menggantikan, tapi hanya bisa membantu sekitar 50-60% saja dari total racun yang ada atau sampah yang ada di dalam tubuh kita. Proses dialisis yang kedua adalah menggunakan rongga perut pasien yang kita namakan dengan CAPD. Nah, CAPD lebih menguntungkan pada pasien karena apa? CAPD ini dilakukan oleh pasien secara mandiri. Pasien tidak perlu lagi ke rumah sakit, hanya tunggu di rumah. Dimanapun proses dialisis itu bisa dilakukan, di rumah, di kantor, di tempat keramaian, dengan catatan bahwa prosesnya selalu dijaga dalam kondisi higien, steril. Itu saja. Dan kondisi racun yang ada di dalam tubuh kalau kita menggunakan proses CAPD ini cenderung stabil. Tidak ada istilah peak and down seperti pada pasien dengan yang menjalani proses dialisis menggunakan mesin. Ya, kalau pasien menggunakan proses dialisis menggunakan mesin, 1 hari menjelang proses dialisis racun akan meningkat. Kemudian dicuci darah, racun turun. Kemudian 2-3 hari menjelang cuci darah, racun meningkat lagi, kemudian turun. Sedangkan proses dengan CAPD flat karena pasien menggunakan rongga perut sendiri selama 3-4 kali cuci darah dalam kurun waktu 1 hari. Dan yang terakhir adalah yang baku emasnya. Ini adalah baku emas atau golden standarnya adalah menggunakan cangkok ginjal. Dan cangkok ginjal sekarang sudah available di Indonesia, dan di dunia kedokteran di Indonesia juga pesertanya juga banyak, dan sampai detik ini masih di cover oleh BPJS. Dan itu adalah menjadi golden standard di mana pasien akan dapat hidup selayaknya seorang normal, baik beraktivitas fisik, kerja, beraktivitas sosial, dan bahkan secara reproduksi pun dia juga dalam kondisi yang normal. Cuma permasalahannya pasien harus minum obat secara teratur seumur hidupnya untuk mengurangi resiko rejeksi atau penolakan pada tubuh pasien. Tindakan preventif adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk menurunkan angka kejadian gagal ginjal kronis. Yang pertama harus dilakukan adalah modifikasi lifestyle harus jalan. Dengan basicnya adalah aktivitas fisik harus bagus, sedentary lifestyle harus dikurangi, dan kita harus aktif bergerak. Ya, harus aktif berolahraga dengan olahraga yang baik, kemudian benar, dan yang ketiga adalah terukur, dan yang keempat adalah secara teratur. Ini harus kita lakukan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah diet harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Bagi mereka yang belum sakit, itu harus dilakukan. Bagi mereka yang sudah sakit dengan faktor risiko, entah itu diabetes, entah itu hipertensi, entah itu obesitas, maka sasaran terapi harus sesuai targetnya. Bagi mereka yang dengan kadar gula yang tinggi atau diabetes, maka target capaian gula harus sesuai dengan kadarnya. Bagi mereka yang hipertensi, target tekanan darah harus terkendali secara normal. Bagi mereka yang hiperkolesterol, kolesterolnya harus terkoreksi dengan benar. Bagi mereka dengan asam urat tinggi, asam uratnya harus terkoreksi dengan benar. Tentunya semua ini didapatkan dan dicapai apabila diet harus secara benar dan aktivitas fisik dilakukan secara benar. Kemenkes sudah menggarisbawakan, ya, di sana ada yang namanya cerdik. Cerdik itu singkatan, dan itu pola yang bisa dipakai untuk mereka-mereka yang beresiko terhadap gagal ginjal kronis. C-nya itu adalah cek kondisi kesehatan kita secara teratur. E-nya itu adalah enyahkan rokok. Kita jangan lupa, itu harus dihilangkan karena itu berpengaruh terhadap sel-sel tubuh kita. Ya. R yaitu rutin beraktivitas atau rutin berolahraga dengan secara teratur. Dan kemudian adalah D, dietnya seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres. Sehingga cerdik ini adalah salah satu upaya kita untuk menurunkan angka kejadian gagal ginjal kronis. Demikian sahabat sehat RSU UMM dari saya, Dr. Ahmad Rifai, spesialis penyakit dalam. Semoga bermanfaat. Tetap sehat selalu, jaga kondisi. Jangan lupa
diet dan olahraga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.